terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, turut serta melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu. B. Membebaskan para terdakwa tersebut dari dakwaan primer. C. Terdakwa 1 Edi Sudarko. Terdakwa 2 Budi Haryanto Widi Cahyono. Terdakwa 3 Nandala Dwi Prasetyo. Terdakwa 4 Samilaka tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidiar, turut serta melakukan penganiayaan berat. D. Membebaskan para terdakwa tersebut dari dakwaan subsidiar. E. Terdakwa 1 Edi Sudarko, Sersan 2 Mar, NRP 1020 64. Terdakwa 2 Budi Haryanto Widi Cahyono, Letumar, NRP 23990 P. Terdakwa 3 Nandala Budi Prasetyo, Kapten Mar, NRP 240121 P. Dan terdakwa 4 Semilaka, Letupas, NRP 533904. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan lebih subsidiar, turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan rencana terlebih dahulu. 2. Memidana para terdakwa oleh karena itu dengan A. Terdakwa 1 pidana pokok penjara selama 3 tahun, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. B. Terdakwa 2 pidana pokok penjara selama 2 tahun dan 6 bulan, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. C. Terdakwa 3 pidana penjara selama 2 tahun, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. D. Terdakwa 4 pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 3. Menetapkan barang-barang bukti berupa A. Barang-barang 1 unit sepeda motor Honda Beat dengan kunci STNK-nya. 2. 1 unit motor Yamaha Mio berikut UC STNK-nya. 3. 1 buah gelas tumbler warna ungu tanpa tidak pas untuk dimusnahkan. 4. 1 buah kacamata, 1 buah kaos warna putih, 1 buah sepatu, 1 buah celana panjang, 1 buah kemeja, 1 buah helm milik warna hitam seluruhnya milik saudara Andi Yunus dikembalikan kepada yang berhak. 10. 1 buah prestis, 11. 1 buah aki bekas, dan 12. 1 buah botol bekas cairan pembersih karat seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan. Surat-surat 1 bundel visum et repertum, 5 lembar salinan berita acara pemeriksaan laboratoris nomor 1668, 5 lembar salinan berita acara pemeriksaan laboratoris nomor 1669, 5 lembar salinan berita pemeriksaan laboratoris nomor 1726, dan 5 lembar salinan berita acara laboratoris nomor 1665 seluruhnya tetap dilegalkan dalam berkas perkara. 4. Memerintahkan para terdakwa untuk tetap ditahan. 5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa 1 sejumlah Rp15.000, terdakwa 2, terdakwa 3, dan terdakwa 4 masing-masing Rp20.000. Demikian diputuskan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer 208 Jakarta pada hari ini Rabu 10 Juni 2026 oleh Kolonel Siaga Freddy Ferdian Isnartanto SHMH selaku Hakim Ketua Majelis, serta Letnan Kolonel Kum Iwan Tasri SHMH MHan dan Mayor Laut Hukum M. Zainal Abidin SH masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dan dihadiri oleh hakim anggota tersebut. Auditor Militer Letnan Kolonel CHK Muhammad Iswadi SH, Letnan Kolonel CHK Upen Jaya Supena SH, Mayor CHK Washington Marpaung SH, dan Kapten Laut Hukum Doni Agus Prihantoro, serta penasihat hukum Kolonel CHK Kowat Sri Widyasuti SHMH dan Kolonel CHK Ainuddin Kamarudin SSS MH. Dihadiri oleh panitia pengganti Letnan 1 CHK Rekika Bangun serta di hadapan umum dan terdakwa. Selesai. Istirahat.
Demikian putusan Majelis Hakim yang dibaca oleh Majelis Hakim. Meskipun tidak keseluruhan, namun substansinya kami rasa dapat dipahami oleh auditor, oleh para terdakwa dan penasihat hukumnya. Para terdakwa mempunyai hak. Saya rasa sudah jelas ya, terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4. Ya. Saudara punya hak jawab atas putusan ini, nanti bisa konsultasi dengan penasihat hukum apakah akan memberikan jawaban Itu tadi atau waktu berpikir selama 7 hari. Hakim Ketua Pengadilan Militer Jakarta Kolonel CHK Edi Ferdian Isnar Tanto telah menjatuhkan vonis terhadap 4 terdakwa. Namun masing-masing vonis yang diberikan berbeda. Bagi terdakwa 1 3 tahun penjara dipecat dari institusi TNI, dan kemudian terdakwa 2 tahun 6 bulan penjara dan dipecat dari institusi TNI. Terdakwa 3 2 tahun penjara dan terdakwa 4 1,5 tahun penjara. Dalam amar putusan juga dibacakan bahwa para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan dan perencanaan mengakibatkan luka berat terhadap korban Andri Yunus, dan pasal yang dikenakan juga berlapis, pasal 467 dan juga pasal 469 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat berencana.